Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai letak Indonesia. Pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas secara garis besar yang ada di bab 1 ya. Kemudian di sini kita akan khusus bahas per pokok bahasan. Yang pertama adalah letak Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini mengidentifikasi letak astronomis, geografis, dan letak Indonesia. Setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu menelaah dampak dari letak astronomis, geografis, dan letak geologis Indonesia. Jadi pengaruhnya itu karena letak astronomisnya Indonesia itu apa? Karena letak geografis yang seperti ini, Indonesia itu bagaimana gitu ya. Jadi setelah belajar mengenai letak ini secara khusus, kalian mampu menjelaskan dua hal ini ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diawali bismillah, semoga kita lebih mudah belajarnya, lebih semangat, dan lebih bermanfaat bagi kita ke depannya. Letak Indonesia. Ada yang namanya letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis. Jadi pada materi letak Indonesia ini dibedakan menjadi 3 secara garis besar. Letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis. Untuk letak astronomis yang dibahas adalah garis lintang dan garis bujur yang perlu kalian ingat. Letak geologis yang perlu diingat adalah jalur penggulungan dunia dan 3 lempeng benua. Ini yang berkaitan dengan Indonesia ya, 3 lempeng benua. Letak geografis di antara 2 samudra dan 2 benua ya. Maaf ya, di situ ada salah penulisan, di antara 2 samudra dan 2 benua ya. Kita lihat satu persatu. Letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, atau yang biasa disebut dengan koordinat. Masih ingat apa itu koordinat? Apakah kalian pernah menggunakan koordinat? Koordinat adalah letak, ya itu sama dengan letak astronomis tadi. Letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jika kalian misalnya ingin bepergian, kemudian kalian menggunakan map, itu juga aplikasi map yang ada di HP kalian itu juga menggunakan koordinat juga bisa ya. Jadi nanti ada petunjuk arahnya, jalan, ikutin koordinat itu. Di mana letak Indonesia secara astronomis? Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi posisi lintang Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakan dampaknya lebih, kita pisahkan antara letak lintang dan letak bujurnya, atau posisi lintang dan posisi bujur. Pengaruh letak astronomis yang pertama garis lintang ya. Lintang Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Masih ada yang ingat bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa? Masih ada yang ingat?
ya garis khatulistiwa ya. Nah, di sini garis khatulistiwa itu membelah bumi bagian utara dan bagian selatan. Membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Kalau garis bujur itu menjadi timur dan barat. Tapi kalau ini kita berbicara mengenai rintang utara dan selatan. Pada peta, pada bidang datar, utara itu selalu disepakati bagian atas, selatan bagian bawah ya. Jadi di sini bisa kita lihat pengaruh pertama dari letak astronomis itu dari garis lintangnya, posisi lintang Indonesia yang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan itu berpengaruh terhadap iklim Indonesia, yaitu iklim tropis. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah gambar bumi ya, bumi yang dihayalkan ya. Kita anggap ini sebagai bumi. Kemudian di situ ada pengelompokan iklim. Nah, kalian lihat iklim tropis itu 23 derajat lintang utara yang berwarna hijau ya, sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, untuk yang utara, Indonesia 6 derajat lintang utara. 6 derajat sama 23 besar mana? Besar 23 kan? Berarti Indonesia berada dalam 23,5 derajat lintang utara. Sehingga Indonesia beriklim tropis. Terus, yang bagian selatan bisa kalian lihat 11 derajat lintang selatan. Besar mana dengan 23,5 derajat lintang selatan? Besar 23,5 derajat lintang selatan. Artinya seluruh posisi Indonesia, baik itu yang di utara maupun yang di selatan, itu berada di bawah 23,5 derajat lintang selatan, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis ya. Semuanya di Indonesia itu iklimnya adalah tropis. Paham ya untuk materi ini ya? Loh, kenapa kok yang tengah itu tropis semua, kenapa yang pinggir itu enggak? Ya, jadi garis khatulistiwa ini merupakan seperti garis khatulistiwa ini seperti tuntunan bagi matahari ya untuk berjalan mengelilingi bumi. Tapi itu teori lama ya, yang matahari mengelilingi bumi. Maksudnya teori barunya adalah bumi yang mengelilingi matahari. Nah, di garis khatulistiwa inilah yang sering mendapatkan sinar matahari, kemudian bergerak ke utara, nanti ke tengah lagi, ke selatan, ke tengah lagi, ke khatulistiwa itu tadi, baru nanti ke atas. Ke atasnya itu, ke atas dan ke bawahnya itu hanya sebatas 23,5 derajat lintang selatan. Jadi garis edar mataharinya dari 0 ya, dari garis khatulistiwa ini dari 0 kemudian naik ke 23,5 derajat lintang utara. Kemudian ke tengah lagi ke garis khatulistiwa, turun ke 23,5 derajat lintang selatan, ke tengah lagi. Seperti itu siklusnya ya. Sehingga yang mendapatkan panas sepanjang tahun adalah yang ada di dalam 23,5 derajat lintang utara. Kalau yang di daerah lain, yang di warna lain ini, ketika matahari di sebelah utara, yang selatan berarti nggak dapat sinar matahari ya. Sinar mataharinya sedikit sehingga terjadi musim apa? Musim dingin. Tapi ketika matahari di selatan, di 23,5 derajat lintang selatan, bumi bagian utara bagaimana? Yaitu terjadi musim dingin juga.
Ini pelajaran SD sudah dipelajari, hanya sekilas saja ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa belajar di IPA. Jadi seperti itu. Itulah yang menyebabkan Indonesia panasnya itu sepanjang tahun. Setiap hari kita bisa melihat matahari. Kalau di kutub tidak bisa setiap hari melihat bulatnya matahari itu ya. Ini bisa kalian lihat di sini yang berwarna merah adalah negara dengan iklim tropis. Ya, iklim tropis. Ini adalah kenampakan bumi apabila didatarkan dalam bidang datar. Nah, kalau tadi sudah posisi lintang, sekarang posisi bujur. Posisi bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini dampaknya apa? Dampaknya pada pembagian waktu. Pembagian waktu maksudnya gimana? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi karena panjang bujur Indonesia itu berapa? 95 derajat. 141 derajat dikurangi 95 derajat, berapa jumlahnya? 46 derajat. Apabila dibagi 3 itu sisa 1 ya. Masing-masing 15 derajat. Jadi ada 3 zona pembagian waktu. 46 dibagi 3 sama dengan 15,3. Ya kira-kira ada 3 zona waktu. Dan benar di sini waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kenapa kok pembagian waktu harus 15 derajat? Ya karena bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Kemudian sudut dalam suatu lingkaran ya, berbentuk lingkaran, bumi sebagai sebuah lingkaran ya, kita anggap ya. Sudutnya adalah 360 derajat kan kalau lingkaran. Kemudian dia berotasi, berputar selama 24 jam kan, untuk mendapatkan sinar matahari lagi ya. Jadi mataharinya diam, bumi yang berputar, berotasi dia selama 24 jam. Nah, 360 dibagi dengan 360 derajat dibagi dengan 24, itu hasilnya adalah 15. Jadi setiap 1 jam perbedaan waktu itu bedanya adalah 15 derajat. Jadi misalnya yang di Papua ini dia matahari terbitnya yang paling pertama mendapatkan matahari terbit adalah Indonesia bagian timur ya. Jadi ketika di sana sudah terbit matahari, di Papua ini sudah terbit, yang di Sumatera ini masih subuh, masih jam 4-an ya. Belum kelihatan mataharinya, masih gelap. Jadi yang mendapatkan matahari terlebih dahulu adalah Indonesia bagian timur. Mungkin kalian sering dengar juga matahari terbit dari sebelah timur ya kan. Matahari terbit dari timur. Kalau terbit dari barat berarti tanda-tanda suatu apa, titik-titik. Ya seperti itu ya. Jadi paham ya, kenapa kok Indonesia bagian timur itu lebih dulu ya. Jadi seperti itu.
Kemudian letak geologis. Apa yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Indonesia juga dilewati oleh 2 jalur pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pasifik, ini yang ada di Sulawesi dan Papua. Kemudian Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania ini yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kalau di Sumatera, Sirkum itu maksudnya jalur pegunungan ya, jalur pegunungan. Yang di Sumatera itu yang nyata adalah Bukit Barisan. Jadi sepanjang Pulau Sumatera bagian utara sampai dengan Lampung itu terdapat barisan pegunungan yang jalurnya itu lurus, sejajar, dia berjejer. Itu disebut dengan apa tadi? Jalur pegunungan Sumatera tadi apa namanya? Bukit Barisan ya. Bukit Barisan. Di Jawa juga ada yang jalur selatan maupun jalur utara. Bisa kalian lihat di sini tuh di Sumatera Bukit Barisannya ya banyak. Ini adalah jalur pegunungan Mediterania. Kemudian yang bawahnya bisa dilihat Pulau Kalimantan, Sumatera itu termasuk Eurasia. Kemudian Indo-Australia itu di bagian selatan dan Pasifiknya di bagian utara ya. Utara di atas Papua. Mereka saling bertemu sehingga terjadi gempa. Pengaruh letak geologis. Jadi Indonesia menjadi negara dengan jumlah api aktif terbanyak di dunia. Lihat ya, tuh banyak kan gunung apinya. Kurang lebih 200 gunung api yang aktif. Sering terjadi bencana vulkanik ya, Gunung Merapi, Gunung Krakatau, sekarang anak Krakataunya, Gunung Dempo ya, Gunung Kerinci. Menjadi salah satu negara paling sering terkena gempa bumi. Ya, jadi salah satu negara paling sering terkena gempa bumi. Ini di mana yang paling sering terjadi gempa bumi di Indonesia? Di Pulau Sulawesi dan laut sekitarnya ya. Di Sulawesi dan laut sekitarnya. Kenapa? Karena di Sulawesi itu terjadi langsung benar-benar 3 lempeng yaitu bertemu di Pulau Sulawesi, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Jadi setiap hari di sana terjadi gempa. Hanya saja ada yang tidak terdeteksi. Misalnya 3 skala Richter 3 sampai 4 itu belum mengguncang ya. Tapi kalau sudah 5, 6, 7, 8, wah itu sudah menjadi suatu bencana. Kok pengaruhnya bencana semua? Apakah tidak ada pengaruh positifnya dari letak geologis? Tentu saja ada. Apa? Menjadi negara yang subur karena pengaruh vulkanik. Setelah gunung api tadi meletus, ya, setelah gunung api tadi meletus, dia mengeluarkan abu vulkanik, mengeluarkan magma, kemudian menjadi lava ya. Lava dia mengeras menjadi batu. Menjadi batu bisa ditambang untuk membuat rumah, membuat bangunan, membangun jalan, dan lain-lain. Kemudian abu vulkaniknya tadi disemburkan ke atas, jatuhlah dia ke
lahan pertanian masyarakat. Meskipun ketika bencana terjadi semuanya habis, tetapi itu akan pulih kembali setelah aktivitas vulkaniknya itu tadi berhenti atau istirahat. Tanah yang terkena abu vulkanik tadi menjadi sangat subur dan mendapatkan hasil pertanian yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, karena lempeng yang sering bergerak, mineral yang ada di dalam bumi terangkat dan bisa dimanfaatkan sebagai pertambangan. Ya, jadi emas, perak, kemudian timah, tembaga, dan lain-lain yang ada di dalam bumi itu ketika terjadi aktivitas bergeraknya lempeng tadi, yang tadinya lempengnya itu di bawah, kemudian bisa naik, bisa terangkat, ya kan? Yang fosil-fosil jutaan tahun lalu akhirnya bisa diketahui keberadaannya, kemudian mineral-mineral tadi bisa diketahui keberadaannya dan ditambanglah oleh orang yang berhasil menemukannya tadi. Kalau tidak terjadi pergerakan lempeng ini ya bisa menemukan, tapi sulit ya. Tapi sulit karena berada jauh di dalam bumi. Tapi ketika lempengnya bergerak ini tadi dan ada bagian terangkat mengandung mineral, saat itulah bisa diambil, bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Dan banyak terdapat gunung bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Iya, objek wisata gunung ini luar biasa loh. Naik, sekali naik saja bisa sampai 2.500.000 ya satu orang ya. 250.000 untuk angkutannya. 250.000 belum jualan yang di atas gunungnya itu, di gunung Bromo ya. Itu naiknya 250.000 sekali naik. Satu orang. Bayangkan bila banyak para turis pariwisata segala macam masuk ke daerah itu, penduduknya diuntungkan. Kenapa? Bisa membuat penginapan, kemudian warung makannya ramai, terus ojeknya juga ramai, ojek untuk naik ke gunungnya tadi ya. Ada yang menyewakan kuda, ada yang berjualan souvenir, oleh-oleh. Lebih maju daerahnya. Kemudian letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak berdasarkan gambaran permukaan bumi. Secara geografis, di mana letak Indonesia? Secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Asia dan benua Australia. Bisa dilihat di sini letak geografis ya. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia benar, benua Australia dan benua Asia. Posisi silang Indonesia. Karena diletakkan dua benua ini tadi, dia menjadi jalur peristirahatan bisa, kemudian banyak pesawat masuk, bea cukai segala macam, sehingga sangat-sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah ya. Jadi mungkin itu untuk sekilas bisa dibilang mengulas kembali materi IPS yang lalu, sekaligus memperdalam ya pemahaman kita. Kalau kemarin masih secara umum, nah ini sudah khusus per letaknya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.